Anjaniruya kalpunirakyata sududewiku narayanu anaduyatiyo Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesama sama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa permodat kesamam Om santi Seorang tersangka pembobolan rumah ditembak polisi karena berusaha melarikan diri. Jembatan penghubung 3 desa di Kecamatan Banjar Buleleng putus setelah 2 kali diterjang banjir. Ratusan ribu bibit lobster dilepas liarkan di pantai Nusa Dua. Mencoba menu unik makanan Jepang modern sushi burger.
Om Swastiastu. Halo, topik pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Iya, selain suara azan, ada suara khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain saat para wisatawan berkunjung ke Bali. Ya, suara puja Trisandya yang kini memang sering digemakan oleh umat Hindu di Bali setiap pagi, siang, dan sore hari. Puja Trisandya sangat khas dan hanya ada di Bali. Bagaimanakah asal muasal adanya puja Trisandya ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Agama tidak selamanya bersifat kaku mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Demikian halnya dengan kehidupan beragama Hindu di Bali. Dapat disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan atau yang lebih dikenal dengan istilah desa Kalapatra. Keadaan yang menyebabkan umat manusia dapat menyusun sendiri cara berhubungan dengan Tuhan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Trisandya adalah salah satu bukti dari hal tersebut. Trisandya bisa dikatakan sebagai karya umat Hindu Bali untuk berhubungan dengan Tuhannya yang disesuaikan dengan keadaan di Bali. Trisandya tidak ditemukan di India sebagai negara asal agama Hindu, tetapi hanya di Bali dan kini di Indonesia. Sesuai dengan namanya, Tri yang berarti 3, puja Trisandya dilakukan 3 kali dalam satu hari. Tidak berdasarkan jam tetapi berdasarkan dauh atau pembagian waktu sehari menurut kalender Bali, yakni di pagi hari pada pukul 5.30 hingga 6.30, siang hari di pukul 12 dan sore hari sekitar pukul 18. Puja Trisandya dilakukan dengan melafalkan 6 bait mantram dengan sikap duduk atau berdiri. Trisandya pertama kali disusun pada tahun 1956 oleh I Gusti Bagus Sugriwa namun tak sampai usai. Parisada Hindu Dharma yang dibentuk tahun 1959 kemudian mendorong I Gusti Bagus Sugriwa untuk menyelesaikan puja Trisandya sebagai salah satu syarat diakuinya agama Hindu oleh pemerintah Republik Indonesia. Seperti umumnya Muslim mempunyai sholat 5 waktu, maka Gusti Bagus Sugriwa ini melanjutkan menyusun Trisandya untuk tujuan itu, tujuan sebagai pedoman agar umat Hindu bisa melaksanakan persembahyangan 3 kali sehari. Walaupun disusun oleh sebagian besar tokoh Hindu Bali, namun Trisandya bukanlah karangan. Para tokoh tersebut menyusun 6 bait puja Trisandya dari mantra-mantra yang terdapat dalam kitab suci Weda. Bait pertama merupakan Gayatri mantram yang ditemukan di sebagian besar kitab suci Weda. Bait kedua diambil dari kitab Narayana Upanishad. Bait ketiga dan keempat dari kitab Weda Parikrama, sedangkan bait kelima dan keenam dari Lontar Siwa Tattwa Purana. Trisandya mulai disiarkan melalui media elektronik pada tahun 1973 yang dipelopori oleh Radio Republik Indonesia, yang kemudian diikuti oleh TVRI dan televisi swasta lainnya hingga saat ini. Trisandya pun wajib disiarkan di seluruh media elektronik yang ada di Bali tepat di jam Trisandya berkumandang. Iya, kita langsung beralih ke Gianyar. Di sana ada di daerah Ubud tepatnya ada satu kebun organik yang bisa mengenalkan tanaman-tanaman Bali sekaligus diajarkan cara menanamnya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Sudah tahu tanaman manggis? Ciplukan? Atau kunyit? Nah, kali ini bersama para siswa SD Negeri 3 Bindu Badung, Bali, saya akan belajar berbagai tanaman di Furama Agro Organic Farm Ubud.
Tanaman-tanaman tersebut hanyalah sedikit dari seluruh tanaman yang hidup di Pulau Dewata ini. Jeruk khas Kintamani Bangli, salak karangasem, hingga jambu biji. Buah-buahan tersebut akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tapi belum tentu semua orang tahu seperti apa tanamannya, apalagi bagaimana cara menanamnya. Di atas lahan seluas 400 meter persegi ini terdapat 50 jenis tanaman khas Pulau Bali. Namanya saja mengedukasi, jadi pengunjung tak hanya diajak berkeliling mengenal berbagai tanaman. Nah, menariknya nih, proses belajar mengenal tanaman yang diterapkan di sini adalah dengan mengunjungi beberapa kabupaten dan mengenal ciri khas tanaman yang tumbuh di kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Bali. Tapi tidak dengan mengunjungi langsung, melainkan melalui miniatur Pulau Bali seperti ini. Desain miniatur Pulau Bali diharapkan mempermudah siswa dalam menghafal tanaman khas dari masing-masing daerah. Contohnya Kabupaten Tabanan yang memiliki murbei sebagai tanaman khasnya. Nah, kalau jeruk Bali ada yang tahu ciri khas daerah mana? Ternyata merupakan buah kekhasan Kabupaten Gianyar. Dan anak-anak pun mengapresiasi cara pengenalan seperti ini. Senang diajarin banyak banget tanaman dan tahu di setiap provinsi khas tanamannya apa. Tahu fungsi-fungsi tumbuhan. Kebun organik ini juga bertujuan untuk melestarikan tanaman-tanaman yang sekarang jarang ditanam orang. Seperti yang satu ini. Nah, yang ini namanya daun nilam. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata daun nilam ini memiliki khasiat yang cukup banyak. Selain baik untuk kesehatan rambut, dan ternyata daun ini juga sebagai bahan dasar pembuatan parfum. Kalau di Bali sendiri ada beberapa desa yang memanfaatkan daun ini sebagai ritual upacara pada saat ngaben. Selain nilam, masih ada banyak lagi tanaman yang terbilang hampir langka. Dibuka untuk umum hingga akhir tahun 2017, kebun organik ini masih gratis untuk pengunjung. Selamat berkebun, Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Seorang tersangka pembobolan rumah ditembak polisi karena berusaha melarikan diri. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Menuju ke TKP, siap, 86.
Pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lu lebih seger ya kayaknya. Gitu, ya kan? Kantong mata lu juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Nat. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka, Non. 2, 3, 0, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah metode. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Demo pengemudi taksi online masih berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Tak hanya di Jakarta, pengemudi taksi online di Jawa Timur juga lakukan aksi tolak Permen Hub nomor 108. Demo sopir taksi online menolak pemberlakuan Permen Hub nomor 108 di sekitar Monas, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga Senin sore. Perwakilan dari pendemo masih bertemu perwakilan Kementerian Perhubungan untuk mendiskusikan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua pihak. Demo sudah berlangsung sejak pukul 11 pagi dan sempat terhenti karena hujan. Tak hanya di Jakarta, ratusan sopir taksi online se-Jawa Timur gelar aksi damai di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur Senin siang. Para sopir menganggap aturan yang menggantikan permen sebelumnya ini akan menghilangkan keistimewaan masyarakat pengguna transportasi berbasis aplikasi. Pemberlakuan tarif dasar taksi online yang ditentukan secara sepihak merugikan para driver. Kita jangan dipersulit ketika kita mau menyesuaikan dengan permen itu. Tapi kenyataan di lapangan kita dipersulit dan dikasih sesuatu yang nggak jelas seperti harga, seperti tarifnya juga. Pihak yang berkepentingan pun di Sub atau Diskominfo itu juga nggak bisa mengatur aplikasi yang salah saat ini. Koperasi juga salah. Jadi kita mau meluruskan ini, kalau ini sudah lurus kenapa kita nggak mau diatur? Sementara itu, Dinas Perhubungan Jawa Timur menegaskan jika Permen Hub telah memberi tenggat waktu hingga 3 bulan kepada driver online untuk melengkapi syarat dan administrasi, seperti SIM A umum, uji kir, dan stiker. Pihaknya akan menindak tegas sopir taksi online mulai dari tilang hingga pencabutan izin per 1 Februari. Pengemudi baru artinya tanpa izin aja dia bisa operasi. Nah, inilah yang kami tengarai menjadi kendala. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap ada kerjasama yang baik semua pihak untuk kebersamaan. Kemenhub keluarkan peraturan Menteri Perhubungan Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan baru ini sebagai pengganti Permen Hub nomor 26 tahun 2017. Sebelumnya Mahkamah Agung mencabut sejumlah poin yang ada di dalam Permen Hub tersebut sehingga Kemenhub harus membuat aturan baru. Tim Liputan melaporkan untuk Net.
Kementerian Perhubungan terapkan beberapa peraturan baru untuk operasional taksi online. Dari beberapa aturan yang diberlakukan, pihak pengemudi merasa keberatan terhadap kebijakan ujikir dan pembatasan area penjemputan penumpang. Per 1 Februari 2018, Kementerian Perhubungan harapkan pengemudi taksi online mengikuti semua aturan dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 yang telah ditetapkan. Namun jelang pemberlakuan Permenhub yang baru, sejumlah pengemudi taksi online merasa keberatan dan meminta peraturan tersebut dicabut. Salah satunya Saiful Huda. Ia keberatan terkait aturan ujikir atau uji kelayakan jalan dan pembatasan trayek penjemputan penumpang. Kalau dari Pak Saiful sendiri, kalau dikir mobilnya ada masalah nggak Pak? Itu dia. Nah, apa ya udahlah gitu. Sebenarnya gini, kalau dari segi pribadi saya menolak. Karena kan gini, karena mobil nanti kalau saya jual itu pasti akan jatuh harganya. Mobil itu akan diketrik, akan ditambahin nomor kirnya. Nah itu nanti akan kalau pas pembeli mobil saya ini teliti, nanti wah ini bekas mobil online nih. Nah ini bekas online pasti akan capek karena kan dia jalan terus setiap hari. Iya. Seperti itu. Jatuhnya akan dinilai seperti mobil capek iya, sih, karena selalu kesana sini. Iya, karena jalan terus. Tapi kalau secara keseluruhan sebagai mata pencaharian, selama ini dari pihak kami, dari pihak Grab masih mendukung karena kan dari Grab ingin bersinergi dengan pemerintah. Tadi tuh Pak bisa jemput di mana aja. Kalau nggak salah bukannya nanti akan diatur nih Pak untuk trayek. Trayeknya sendiri. Untuk trayek ini saya juga kurang setuju juga sih. Betul saya tambah tadi itu. Jadi kalau menurut saya kalau trayek ini terlalu mempersempit ruang kita. Iya, ruang lingkup kita. Karena takutnya gini, kita dapat order nih ke suatu daerah, taruh di Cikarang atau Kerawang di Jawa Barat atau apa. Nah, ternyata sampai situ sudah selesai kan kita balik lagi ke Jakarta kan jadi kosong. Padahal dari sistem taksi online ini kan kita dari trip A ke trip B ke C ke D ke E dan selanjutnya, bukan dari titik A kembali lagi ke A. Makanya bisa lebih murah karena dimanapun kita bisa ngambil penumpang. Dari perbincangan saya dengan salah seorang driver taksi online tadi, memang tidak semua peraturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menjadi kendala. Memang ada beberapa dari isi peraturan yang memberatkan para pengendara taksi online, seperti adanya pembatasan daerah operasional serta ujikir. Nah, tapi dengan adanya peraturan baru ini sebenarnya juga memberikan dampak yang baik, karena para taksi online dapat secara resmi beroperasi selayaknya taksi konvensional. Anggi Pasaribu, Alfonsius Manopo melaporkan untuk NET. Menteri Perhubungan temui perwakilan pendemo yang memprotes peraturan Menteri Perhubungan nomor 108. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima 15 orang perwakilan demonstran di kantor Kementerian Perhubungan Senin siang. Para pengemudi taksi online meminta Menhub mencabut sejumlah aturan yang ada di peraturan Menteri Perhubungan nomor 108. Antara lain wajib masuk operasi, memasang stiker dan ujikir karena dinilai memberatkan mereka. Setelah mediasi, Menhub menyatakan tidak akan mencabut aturan tersebut. Undang-undang tetap dilakukan, tetapi kan ada penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu dilakukan secara frontal, itu terjadi penangkapan. Ya. Kalau ini tilang, ya. Kalau ini tidak tilang, ya. Kita memperingati pada teguran-teguran. Ya. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kekerasan terhadap bayi kembali terjadi. Beredar sebuah rekaman video penganiayaan yang diduga dilakukan pembantu rumah tangga di Garut, Jawa Barat. Seperti inilah rekaman video penganiayaan yang diduga dilakukan pembantu rumah tangga di Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman yang berdurasi 1 menit lebih ini, tampak pengasuh memukul kepala bayi di teras rumah saat menyuapinya. Tak hanya itu, bayi malang berusia 8 bulan ini juga terlihat dicekik hingga tubuhnya dibalikan ke bawah. Sesekali tangan pengasuhnya dimasukkan ke mulut seolah mengambil sesuatu. Setelah ditelusuri, video ini diambil warga di perumahan kawasan Tarogong Kaler, Garut 2 pekan lalu.
Kakek korban membenarkan peristiwa ini namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pembantu rumah tangga atau pelaku sudah dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara kondisi bayi sudah dalam keadaan sehat setelah diperiksa dokter. Kepolisian Resort Garut langsung menyelidiki viralnya video kekerasan terhadap anak ini. Meski diketahui pelakunya, pelaku tidak diproses karena keluarga korban menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurut keterangan pelaku pada polisi, aksinya dilakukan untuk menyelamatkan bayi yang tersedak saat disuapi sambil menangis. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap petugas, seorang tersangka pembobolan rumah ditembak petugas. Rifki, tersangka kasus pembobolan rumah ini hanya bisa menahan rasa sakit setelah sebuah timah panas bersarang di kakinya. Petugas terpaksa menembak tersangka karena saat diamankan petugas, tersangka berupaya melawan dan melarikan diri. Tersangka ditangkap di rumahnya di Sumeneb, Madura pada 25 Januari lalu. Kurang lebih hampir 4 hari di sana mencari orang ini. Jadi agak licin, jadi mutar-mutar sana sini, lalu temukan informasi yang jelas bahwa yang bersangkutan ini sama calon istri siri begitu. Ditemukan di sana, ditemukan lalu diinterogasi mengakui perbuatannya. Nah, ketika diajak mencari barang bukti ini ada sedikit perlawanan lah, maka dilakukan tindakan tegas oleh anggota terukur. Dari pengakuan tersangka, dia memang sengaja datang ke Bali hanya untuk mencuri. Tersangka berhasil mencongkel jendela rumah salah seorang warga di Jalan Gunung Sari, Denpasar pada 19 Januari lalu. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan barang hasil curiannya di rumah temannya. Dari hasil penangkapan ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti TV, laptop, HP, dan barang bukti senilai 30 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dan terancam 5 tahun penjara. Surya Saja melaporkan untuk NET. Jembatan penghubung 3 desa di Kecamatan Banjar Buleleng putus setelah 2 kali diterjang banjir. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live, hanya di NET. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa lah. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang yang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show.
setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Jembatan penghubung 3 desa di Kecamatan Banjar Buleleng putus setelah 2 kali terjang banjir. Meskipun dibangun jembatan darurat, warga masih kesulitan melintasi di saat membawa hasil bumi. Setelah sebelumnya sempat terkikis akibat diterjang banjir, jembatan penghubung 3 desa yakni Desa Pedawa, Sidatapa, dan Cempaga akhirnya putus pada Minggu malam. Jembatan yang tergolong kecil ini pun menjadi satu-satunya penghubung ketiga desa di Kecamatan Banjar paling atas ini. Setiap harinya jembatan ini merupakan akses bagi para warga mengangkut hasil pertanian. Meskipun telah dibuat jembatan darurat dari ulatan bambu, namun warga mengaku masih kesulitan melintasi jembatan ini. Ini dikarenakan jembatan kurang lebar sehingga sangat berbahaya bagi para pengendara. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Buleleng segera membantu perbaikan jembatan ini. Selain sebagai akses perekonomian, jalur ini satu-satunya jalur anak-anak sekolah. Sana. Ke desa Bedawa ya? Iya, Bedawa. Bapak dari mana? Dari asli sini. Asli sini. Ini sulit lewat sini? Sulit di sini? Enggak, masih sulit. Sulit ini. Sekarang udah dibuatin jembatan juga. Masyarakat bisa juga. Masih ragu ini awalnya, masih takut juga lewat. Ya. Tidak hanya jembatan jalur Singaraja menuju Wanagiri, melalui Desa Cempaga Goblek pun ambrol. Jalan yang berada di pinggir perkebunan cengkeh warga ini ambrol sepanjang 15 meter dengan kedalaman 30 meter. Akibatnya para pengendara harus hati-hati kalau melewati jalur alternatif menuju objek wisata Lovina dan sebaliknya, menuju Puncak Wanagiri serta ke Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng memperkirakan perbaikan jalan ambrol dan pembuatan jembatan di Desa Pedawa ini akan dianggarkan sebesar 400 juta rupiah. Karena untuk khusus penanganan jalan yang ambrol tersebut, petugas harus memasang kawat beronjong terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang labil dikhawatirkan merusak akses ini. Banyak, ya. Karena tinggiannya kira-kira 10 meter ya. Tadi sudah diukur 10 meter nih, dengan panjang 20. Itu menelan biaya sekitar 400 juta. Karena nanti kita menanggulangi perbaikan gorong-gorong dan senderan. Karena banyak jalur yang mengalami ambrol, diharapkan pengendara yang melalui jalur Desa Pedawa untuk selalu berhati-hati. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Buleleng sejak pekan lalu mengakibatkan kerugian yang cukup besar, hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Ini dikarenakan sejumlah infrastruktur seperti sekolah, rumah, dan jalan banyak yang rusak. Banjir bandang yang menerjang Buleleng sejak sepekan yang lalu membuat sejumlah titik mengalami kerusakan. Kerusakan terparah terjadi di Desa Dencarik, Banjar, Desa Pedawa, serta Bakti Serage, serta Desa Pemaron. Ini dikarenakan ratusan rumah warga yang terkena banjir bandang mengalami rusak berat dan ringan. Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sujidra menyatakan bahwa perbaikan akan segera dilakukan.
Namun perbaikan akan dilakukan terutama terhadap sejumlah fasilitas umum yang mendesak, seperti Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Seraga, jalan serta jembatan. Dari Dinas PU juga sedang melakukan penghitungan. Mudah-mudahan kita bisa segera selesaikan ini dengan dana yang kita miliki, dana yang tidak terduga yang dari APBD yang sudah memang kita siapkan. Jadi perumahan-perumahan, ini jalan-jalan yang baru kita aspal banyak sekali yang sudah tergerus. Kemudian juga memang sederhana sekolah-sekolah itu yang kita menjadikan prioritas. Jadi beberapa daerah-daerah aliran sungai memang beberapa itu memang sudah jebol ya. Sementara itu, Kepala BPBD Buleleng Made Subur mengaku proses pendataan kerugian oleh pemerintah Kabupaten Buleleng telah dilakukan. Kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Buleleng pun sangat besar, diperkirakan mencapai 40 miliar lebih. Dan data kerugian ini nantinya akan diserahkan ke pihak Provinsi Bali untuk segera bisa mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur yang rusak parah. Yang lalu juga sudah bekerja semua, hitung tingkat kerugian. Tadi juga kita hitung tingkat kerugian termasuk motor hanyut, mobil hanyut. Hitung-hitung melihat estimasi yang itu sekitar miliaran, karena di samping juga kerusakan atau kerugian. Penanganan bencana banjir bandang yang menerjang kota Singaraja serta di wilayah Kecamatan Banjar pun sangat sulit dilakukan, terutama dalam pembersihan lumpur yang masuk ke pemukiman warga serta sekolah. Sehingga Sekolah Dasar Negeri 1 Bakti Seraga hingga Senin ini masih meliburkan siswanya hingga 3 hari ke depan. Ini dikarenakan sebagian ruang kelas yang terendam lumpur belum tuntas dibersihkan, lantaran minimnya bantuan masyarakat. Pihak sekolah pun berencana akan meminta kepada orang tua siswa untuk membantu gotong royong membersihkan sekolah pada Selasa esok. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lainnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada 2018 wajib melaporkan akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye. KPU juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memantau segala unggahan yang ada di akun medsos masing-masing paslon. Senin pagi, KPU Bali menggelar sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Dalam sosialisasi yang berlangsung di kantor KPU Denpasar, masing-masing paslon diberikan materi tentang pelaksanaan kampanye. Salah satunya adalah kampanye melalui media sosial. Perkembangan media sosial saat ini menjadi salah satu sarana bagi para paslon untuk berkampanye. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tentang kampanye, paslon yang berkampanye menggunakan media sosial diwajibkan melaporkan akun resminya ke KPU. Untuk mendaftarkan akun media sosialnya, KPU memberikan waktu paling lambat tanggal 14 Februari atau sehari sebelum dimulainya masa kampanye. Nantinya akun media sosial tersebut juga harus dinonaktifkan pada tanggal 24 Juni 2018 atau 1 hari setelah masa kampanye berakhir. Meski KPU membebaskan jumlah akun yang didaftarkan, namun para tim sukses masing-masing paslon diberikan batasan mengenai hal yang diunggah. Larangannya sama dengan larangan kampanye, dilarang mempersoalkan Pancasila, kemudian pembukaan UUD 45 NKRI, dilarang menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat provokatif, provokatif dan menjelekkan salah satu pasangan calon, kemudian dilarang menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Larangannya sama dengan larangan dalam berkampanye. KPU Bali sendiri telah bekerja sama dengan tim Cybercrime Polda Bali untuk mengawasi apabila adanya unggahan yang melanggar ketentuan. Jika adanya pelanggaran, pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. KPU Bali umumkan hasil verifikasi perbaikan administrasi syarat calon dalam Pilkada 2018. Selanjutnya sesuai dengan tahapan Pilkada, KPU akan umumkan pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada 2018. Sebagai berikut. KPU Provinsi Bali kembali menggelar rapat pleno terbuka terkait hasil verifikasi perbaikan administrasi syarat calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali di kantor KPU Provinsi Bali Senin siang. Saat rapat pleno berlangsung, tim dari paslon Koster dan Co Aceh sempat melayangkan protes karena ada sejumlah dokumen yang belum dimasukkan oleh KPU. Namun pihak KPU langsung memperbaiki atas kesalahan teknis tersebut. Sementara dari hasil verifikasi, semua persyaratan administrasi untuk ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur sudah lengkap dan terverifikasi. Kalau kami lihat ya dari dokumen yang diserahkan, baik pada kesempatan pertama terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon,
kemudian setelah dilakukan perbaikan, memang sudah dapat disimpulkan bahwa semua dokumen ya dari kedua bakal pasangan calon ini sudah lengkap dan memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU Bali akan mengumumkan secara resmi pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada tahun 2018 pada tanggal 12 Februari. Sebelumnya, dari hasil verifikasi administrasi, dokumen persyaratan administrasi masing-masing bakal paslon oleh KPU dinyatakan kurang lengkap, sehingga KPU memberikan batas waktu selama 2 hari hingga 20 Januari lalu untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ditpol Air Polda Bali gagalkan upaya penyelundupan bibit lobster senilai 700 juta rupiah lebih. Ratusan ribu bibit lobster tersebut akhirnya dikembalikan ke habitatnya. BP2 SPL dan Balai Karantina Ikan Denpasar serta Ditpol Air Polda Bali melepas liarkan sekitar 800 ribu lebih bibit lobster. Bibit lobster senilai 700 juta lebih ini dilepaskan di perairan Nusa Dua Bali pada Senin siang. Ratusan ribu bibit lobster ini merupakan hasil tangkapan Ditpol Air Polda Bali pada Minggu malam kemarin di Pelabuhan Gilimanuk. Saat diamankan petugas, para pelaku tidak bisa menunjukkan dokumen pengiriman. Rencananya bibit lobster ini akan diselundupkan dari Mataram menuju Surabaya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Karantina bahwa untuk pengangkutan, jual belikan dan sebagainya harus dilengkapi dengan surat karantina. Kemudian yang dijual belikan atau kemudian pindahkan tempat dan sebagainya itu adalah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau bibit lobster itu belum diizinkan untuk diangkut atau diperjualbelikan. Dari kasus ini petugas mengamankan 4 orang tersangka yakni W, E, T, dan O. Mereka memiliki peran masing-masing seperti sebagai pengendali dan kurir. Petugas saat ini masih mengembangkan jaringan penyelundupan lobster ini. Karena dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah beberapa kali menyelundupkan bibit lobster. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba menu unik makanan Jepang modern bernama Sushi Burger. Seperti apa ya kira-kira? Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Yalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap 1 jam 2 siang, hanya di NET. Alkohol. Keberadaan beasiswa di bandara itu adalah mutlak ada. How many piece you bring? Coffee. Custom Protection,
Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Nah, sekarang saatnya saya mengajak Anda untuk mencoba kuliner sushi. Tapi bukan sushi pada umumnya ya. Restoran ini menyajikan makanan unik yaitu burger sushi. Burgernya tidak pakai roti, tapi pakai nasi ban. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Dikenal sebagai destinasi wisata dunia, inovasi kuliner di Bali nggak ada matinya. Salah satunya disajikan di restoran Musubi di Pantai Brawa Canggu. Makanan modern yang terinspirasi dari menu-menu Jepang ada di sini. Mau nyobain sushi burger? Sebelum makan, seru juga nih kita lihat pembuatannya. Ini bahan-bahannya: acar mentimun, keju, rumput laut, selada, dan saus spesial. Penasaran di mana rotinya? Burger ini memang beda dari burger biasanya, jadi nggak pakai roti, tapi rice bun atau nasi sushi yang sudah dicampur cuka Jepang, lalu digoreng hingga agak mengeras. Ada yang spesial lainnya nih, patty atau dagingnya adalah daging sapi yang dipanggang di atas panggangan hibachi yang didatangkan langsung dari Jepang. Ini alat panggang ala tradisional Jepang loh, memanggangnya pakai arang. Nah, sekarang tinggal disajikan deh. Untuk pencuci mulut favorit ada French toast brioche with black sesame ice cream. Toppingnya macem-macem kok, matcha granola, buah segar, dan ice cream. Dari tadi pas dibuat nih, saya udah penasaran banget kira-kira gimana sih rasanya sushi burger ini, dan ternyata enak banget. Jadi pas dimakan pertama itu awalnya rasa rice bun-nya agak garing lalu lembut, dan pas makan daging sapinya, patty-nya nih, aduh enak banget karena ada rasa asapnya dari panggangan hibachi yang pakai arang ya. Jadi ini deh yang membuat sushi burger ini lebih kaya rasa dan semua kombinasinya pas banget. Saya mau makan lagi sekarang. Kita tanya juga yuk sama pengunjung lainnya. Yes, it's not quite like sushi like what people are used to with Japanese food, but it's a nice like influence. I've tried the soba noodles. I tried a lot of the stuff on the menu. It's just a really fresh taste. It's nice, different taste to be in Bali. Kata chefnya, sushi burger ini memang yang pertama di negeri kita. Kita bisa bilang belum ada di Indonesia, ya, all day brunch yang memakai konsep makanan seperti kita. Jadi kita bisa dibilang pionir sih. Jadi saya mencoba untuk memakai teknik Perancis, tetapi menggunakan ingredients Jepang seperti miso, ya, nori dan sebagainya. Ayo yang mau lunch, menu istimewa ini bisa didapat mulai harga Rp50 hingga Rp250.000 per porsi. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Penampilan spektakuler para pemusik kelas dunia hadir di Grammy Awards 2018. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI.
munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Orang itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Kembali di Net Bali, penampilan spektakuler para pemusik kelas dunia hadir di Grammy Awards 2018. Dari Kendrick Lamar, lalu ada Bruno Mars, sang pemborong gelar, sampai Lady Gaga tampil menawan dan juga mempesona para tamu undangan yang hadir. Ini dia aksi Kendrick Lamar saat membuka Grammy Awards 2018. Bersama band U2 dan Dave Chappelle, kombinasi ketiganya membuat gemuruh Madison Square. Dengan patriotik, Kendrick Lamar menyanyikan lagu Triple X dengan menggebu-gebu. Lagu DNA juga ia nyanyikan dengan keren, menghebohkan panggung dan menggoyang seluruh penonton Grammy 2018. Yes, usai Kendrick Lamar membuka Grammy 2018, ada Lady Gaga yang tampil bak bidadari dengan piano sebagai aransemen musiknya. Lagu Joanne yang ia bawa pun membius penonton dan tamu undangan di Madison Square, New York City, Amerika Serikat. Yuhu yang juga keren tampil minggu malam waktu Amerika Serikat, siapa lagi kalau bukan Bruno Mars. Lagu terbarunya Vanessa menghentakkan penonton malam itu. Ya, seru banget.
Bruno Mars juga menyapu bersih penghargaan Grammy Awards 2018. Kategori pemungkas Grammy Awards 2018, Album of the Year, sah jadi milik Bruno Mars lewat album 24K Magic. This is incredible. Thank you guys. Thank you, Grammys. Damn, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar juga menang. Who all around the world support my family and all that. Jay for president. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Lastana, band asal Singaraja yang digawangi oleh Sena ini akan hadir dengan singlenya yang berjudul Sejujurnya. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Selalu di hati belising percaya tekan kenyataan adisu besing di sisen beli sejujurnya beli statu mengenang lo statu merindukan regan adi tugas adimu di sisen beli beli rasa yang yen aku hidup tanpa adi serasa semua arti adenan sudah belum mati. Berjalan nadi ngelayan beli ada yaston beli tu senja lasyak ya nerima kepergian adi